Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Namun pada saat pandemi seperti ini kita sementara pembelajarannya melalui daring. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin memperkenalkan diri, karena mungkin bagi kalian belum kenal dengan Bapak, karena pada saat kalian kelas 10 Bapak tidak mengajar mata pelajaran matematika wajib ya. Jadi perkenankan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Pak Prayitno, biasa dipanggil dengan Pak Pray. Bapak di sini mengampu mata pelajaran matematika wajib, khususnya untuk kelas 11 IPS ya. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi pada bab pertama, yaitu tentang program linier. Nah, program linier ini banyak kaitannya pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, penerapannya itu banyak. Biasanya berupa soal cerita. Nah, pada program linier ini kita harus mempelajari dulu tentang apa itu model matematika. Jadi di sini ada model matematika, kemudian dari model matematika itu kita harus bisa menentukan variabel keputusan. Kemudian ada syarat batas atau fungsi kendala. Kemudian ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, pada syarat batas atau fungsi kendala ini ada kaitannya dengan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini harusnya materi yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena pada saat kalian kelas 10 ini sudah pernah dipelajari. Nah, apa hubungannya di sini? Program linier itu menggunakan salah satunya menggunakan sistem pertidaksamaan linier. Biasanya ada tanda, kalau pertidaksamaan itu menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian pada fungsi tujuan atau fungsi objektif, di sini fungsinya adalah menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum ini ada maksimum atau minimum. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini merancang dan mengajukan masalah nyata ya, berupa masalah program linier, dan menerapkan berbagai konsep dan aturan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, dan menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi selidik yang ditetapkan. Fungsi selidik ini biasanya atau fungsi kendala atau syarat batas. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran di sini ini kita dapat menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya menggunakan masalah kontekstual. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Nah, untuk model matematika, nah perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga SDM yang terbatas,
serta ruang yang terbatas, bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini yang gambar sebelah kiri ini adalah seperti perusahaan konveksi ya. Ya. Kemudian yang sebelah kanannya ini adalah seperti supermarket ya, bisa Indomaret atau Alfamart. Nah, di sini dimaksudkan dengan segala keterbatasan, misalkan di sini ruangnya sempit, kemudian ini jumlah karyawannya banyak. Nah, kemudian dalam dunia usaha, seorang pengusaha pastinya ingin mencapai laba atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya ya. Untuk itu pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linear. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah ya, dalam dunia usaha itu pasti seseorang ingin memperoleh laba sebanyak-banyaknya dengan keterbatasan yang ada. Jadi misalkan nih perusahaan konveksi, ruangannya sempit, kemudian karyawannya banyak, tapi pengusaha itu pasti ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan sumber daya yang ada, dengan ruangan yang sempit. Itu pasti pengusaha punya perencanaan untuk mengoptimalkan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, apa itu model matematika? Nah, model matematika itu adalah mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Jadi misalkan ada permasalahan atau berupa soal cerita, kita buat ke dalam kalimat matematika atau model matematika. Nah, model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan ya, pertidaksamaan atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Nah, kemudian ada juga yang namanya fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi dan dinyatakan dalam hubungan linear antar variabel keputusan yang menggambarkan keterbatasan sumber daya. Kemudian ada fungsi objektif. Fungsi objektif yaitu fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Dioptimumkan di sini bisa dimaksimalkan atau diminimumkan. Ya. Bentuk fungsi objektif sendiri adalah f(x, y) sama dengan ax plus by dengan a dan b bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, fungsi objektif di sini biasanya selain menggunakan f(x, y), kadang ada yang menggunakan istilah z. Ya, itu sama saja. Atau huruf-huruf lainnya bisa. Nah, langkah-langkah untuk menyusun model matematika, yang pertama kita harus menentukan variabel keputusan atau melakukan pemisalan ya. Jadi pada misalkan ada soal cerita, kalian itu harus menentukan variabel keputusannya. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan fungsi kendala atau syarat-syarat batasnya atau ketersediaannya. Biasanya pada soal itu ada seperti tidak boleh lebih dari, atau mungkin barang yang tersedia hanya. Nah, itu termasuk pada fungsi kendala. Oke. Kemudian setelah itu kalian bisa menyusun kalimat matematikanya. Oke, kemudian kita langsung ke contoh pertama. Nah, untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan
tepung 100 gram, dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin. Nah, sedangkan bahan yang tersedia untuk tepung di sini 4 kg dan mentega 1,2 kg. Tulislah model matematika untuk persoalan tersebut. Ya, di sini ada permasalahan. Ya, jadi seseorang ini ingin membuat roti yaitu jenis A dan roti jenis B. Nah, ini merupakan adalah sebuah variabelnya. Jadi roti A dan roti B ini adalah variabelnya. Ya. Kemudian ada di sini juga tepung dan mentega. Ya, ini termasuk ke dalam koefisien dari variabelnya. Ya. Nah, nanti bisa dikelompokkan tepungnya berapa untuk kelompok A dan B, kemudian menteganya berapa untuk kelompok A dan B. Kemudian di sini ada tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi kendala atau batasan atau ketersediaan barang, ya. Bahan, di sini bahan. Untuk tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg. Oke, kita lanjut ke pembahasannya seperti apa, kita lihat. Oke, langkah pertama untuk menjawab soal tersebut adalah yang pertama itu menentukan variabel keputusan atau melakukan pemisalan. Di sini misalkan, nah variabelnya itu kan roti jenis A dan roti jenis B. Nah, misalkan banyak roti jenis A itu X dan roti jenis B sama dengan Y. Nah, kita bisa membuat tabel untuk pengelompokannya. Jadi di sini kita buat tabel, kolomnya itu ada roti, ya, jenis roti, kemudian ada bahannya yaitu tepung dan mentega. Ini satuannya adalah gram, ya. Tadi kan 200 gram, 100 gram, 25 gram, 50 gram. Ya, kita menggunakan gram biar sama. Nah, oke, kemudian tadi ketersediaan tepung. Nah, tepung yang tersedia itu hanya 4 kg, ya. Jadi kita punya tepung 4000 gram atau 4 kilo, ingin membuat roti jenis A dan B sebanyak-banyaknya. Jadi di sini tepungnya terbatas. Inilah fungsi kendala. Nah, bagaimana persamaannya? Oh ya, jadi kita harus menyamakan satuannya. Kalau pada tabel itu gram, jadi yang tepung 4 kg itu harus dijadikan dulu ke dalam gram. Hasilnya adalah 4000 gram. Oke, selanjutnya, nah ini ada hubungannya. Jadi membentuk sebuah kalimat matematika atau model matematikanya, yaitu menjadi 200x. 200 ini kan tepung untuk roti B, kemudian 100y ini tepung untuk roti B. Nah, kurang dari sama dengan 4000. Kenapa menggunakan tanda kurang dari sama dengan? Karena kan tepung yang tersedia itu 4 kg. Artinya tidak boleh lebih, ya. Tidak boleh lebih, makanya menggunakan kurang dari sama dengan, ya. Yaitu 200x plus 100y kurang dari sama dengan 4000. Maka bisa disederhanakan, ya. Disederhanakan berarti dibagi dengan 100, ya, masing-masing dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 40. Oke, ini untuk tepung sudah selesai. Kemudian bagaimana dengan mentega? Oke, ketersediaan mentega berapa? Nah, untuk yang mentega ini bahan yang tersedia hanya 1,2 kg. Nah, kita jadikan dulu ke dalam gram, 1200 gram. Oke, ya. Nah, maka akan terdapat hubungan, yaitu 25x plus
50Y kurang dari sama dengan 1200, atau bisa disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 48. Ya, ini berarti masing-masing dibagi dengan 25. Hasilnya X plus 2Y kurang dari sama dengan 48. Next, banyak roti A dan B itu tidak mungkin negatif. Ya, ini ada syarat tambahan. Banyaknya roti A dan B tidak negatif, maka X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi model matematika untuk persoalan tersebut adalah, nah di sini dikelompokkan saja, jadi ditulis hasil akhirnya. Model matematikanya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 40, yang ini ya. Kemudian ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 48 dengan syarat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 dengan X, Y merupakan bilangan real. Paham ya? Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh nomor 2. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Perhatikan soalnya. Nah, untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Kemudian jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Nah, jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta rupiah per unit dan tipe B adalah 4 juta rupiah per unit. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Ingat, langkah pertama kalian harus menentukan variabel keputusannya. Nah, pada soal di sini kalian harus menentukan variabelnya. Di sini variabelnya, perhatikan kalimat di sini. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Nah, ini merupakan variabelnya nih. Rumah tipe A dan rumah tipe B ini adalah variabelnya. Nah, kemudian ada koefisien-koefisiennya. Nah, koefisien variabel untuk tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Nah, ini berarti bisa kalian buatkan tabel seperti berikut. Oke. Seperti biasa, misalkan banyak rumah tipe A sama dengan X unit, banyak rumah tipe B itu Y unit, maka tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita kelompokkan, tadi ada jenis rumah ya, variabelnya tipe A dan tipe B, kemudian banyak rumah ya, kita kelompokkan, kemudian ada luas tanah dalam satuan meter persegi. Kemudian ada juga tadi keterangan berupa keuntungan. Oke. Kemudian ada juga persediaan atau ketersediaannya. Nah, ini termasuk apa? Fungsi kendala. Oke. Nah, tadi kan pada kalimat jumlah rumah ya, jumlah rumah, kita ulangi di sini, jumlah rumah yang dibangun paling banyak. Nah, di sini syarat kendalanya. Oke, kita kembali lagi. Jumlah rumah paling banyak itu 125. Nah, 125 itu untuk rumah tipe A dan rumah tipe B. Jadi kita belum tahu berapa tipe A-nya berapa, tipe B-nya berapa. Jadi masih kita tulis X dan Y ya. Kemudian untuk luas tanahnya, untuk tipe A tadi memerlukan luas tanah yaitu 100, kemudian tipe B itu 75.
ya, satuannya meter persegi. Kemudian yang tersedia, lahan yang tersedia yaitu 10.000 meter persegi. Nah, kemudian untuk keuntungan, untuk tipe A keuntungannya adalah 6 juta rupiah per unit, kemudian untuk tipe B 4 juta rupiah per unit. Oke, nah dari sini kita bisa menyimpulkan atau membuat suatu model matematikanya. Yang pertama, tadi kan ada kalimat jumlah rumah tidak boleh lebih dari 125, ya. Paling banyak 125, berarti artinya harus di bawah. Artinya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Berarti di sini model matematikanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 125. Nah, kemudian untuk persoalan tentang luas tanahnya, kita bisa tuliskan menjadi 100X plus 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Ya, ini sebenarnya bisa kalian sederhanakan. Sorry, ini Bapak belum sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, kalian bisa membaginya dengan 25 ya. Ya, bisa dibagi dengan 25. Nah, kalian bisa hitung sendiri. Kemudian ada syarat X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan fungsi kendala atau fungsi tujuan atau fungsi objektif ya istilahnya itu f x, y sama dengan 6 juta X ditambah 4 juta Y. Oke, next kita perhatikan lagi contoh ketiga. Luas daerah parkir sebuah tempat wisata itu 540 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan sebuah bus 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari, nah di sini ada syarat kendala yaitu tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Peraturan biaya parkir di tempat wisata tersebut adalah untuk mobil Rp2.000 dan bus Rp6.000. Nah, bagaimana cara merancang model matematikanya? Kita lanjut ke pembahasannya. Oke, yang pertama seperti biasa kita tentukan variabelnya atau membuat pemisalan. Di sini variabelnya berupa mobil dan bus ya. Misalkan banyak mobil itu X buah, kemudian banyak bus itu Y buah. Nah, kita bisa buat sebuah tabelnya. Ya. Di sini Bapak buat tabel, kolomnya ada 3 yaitu jenis kendaraan ya sebagai variabel keputusannya untuk kolom variabel. Kemudian banyaknya kendaraan. Kemudian ada luas parkir dalam satuan meter persegi. Nah, jenis kendaraan ini mobil dan bus. Nah, tadi pada soal itu ada keterangan sini, sorry, kita ulang lagi. Mana sini? Nah, di sini tadi tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan ya. Tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan di sini. Nah, jadi di sini termasuk daya tampungnya ya, Bapak tulis daya tampung yaitu 60. Kemudian untuk lahan parkirnya atau luas parkirnya untuk mobil itu 6 meter persegi, untuk bus itu 24 meter persegi. Nah, lahan yang tersedia luasnya hanya 540 meter persegi. Nah, jadi model matematika dari permasalahan di atas yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 60, kemudian 6X plus 24Y kurang dari sama dengan 540, atau bisa disederhanakan masing-masing dibagi dengan 6, hasilnya adalah X plus 6Y kurang dari sama dengan
90. Nah, karena X dan Y itu mewakili banyaknya mobil dan bus, maka nilainya harus bulat dan positif ya. Karena variabel X dan Y-nya itu merupakan banyak mobil dan banyak bus, maka nilainya harus positif. Jadi syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk masalah biaya parkir sini ya, untuk mobil itu 2000 dan bus 2000. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari parkiran tersebut? Nah, ini ada fungsi objektifnya ya, yaitu fungsi objektif kan tadi bentuk umumnya itu adalah AX plus BY, maka di sini fungsi objektifnya adalah 2000X ya. 2000 di sini adalah biaya parkir mobil X ya, X kan mobil. Nah, biaya parkirnya itu 2000, jadi 2000X. Kemudian plus 6000Y. 6000 itu biaya parkir bus, kemudian Y ini adalah variabel dari bis ya. Jadi model matematikanya adalah yang pertama tadi ada X plus Y kurang dari sama dengan 60, kemudian ada X plus 4Y kurang dari sama dengan 90 dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, X dan Y di sini merupakan bilangan real. Dengan fungsi objektif f x, y sama dengan 2000x plus 6000y. Oke, contoh nomor 4. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Untuk memproduksi kedua barang tersebut dibutuhkan dua mesin. Perhatikan di sini ada dua mesin. Barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin 1 selama 3 jam dan mesin 2 selama 2 jam. Barang B dibuat dengan mengoperasikan mesin 1 selama 2 jam dan mesin 2 selama 3 jam. Jika waktu yang tersedia untuk mesin 1 dan mesin 2 berturut-turut adalah 459 jam ya, dan 240 jam. Ini ada sedikit kesalahan pengetikan ya. Di sini 459 jam dan 249 jam. Oke, berturut-turut 459 jam dan 240 jam ya. Dan jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dari barang A itu Rp5.000 dan barang B itu Rp7, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ingat, kita harus mengelompokkan dari permasalahan tersebut. Yang pertama, kita lihat pembahasannya ya. Oke. Nah, di sini kita tentukan dulu seperti biasa variabel keputusannya. Nah, kita misalkan barang A itu X buah, kemudian barang B Y buah. Nah, kemudian untuk tabelnya sendiri kita kelompokkan ya. Di sini ada kolom jenis barang, kemudian mesin 1 ya, kemudian ada mesin 2, kemudian ada keuntungan. Nah, waktu yang tersedia. Nah, pada jenis barang A itu tadi memerlukan 3 jam untuk pada mesin 1 dan 2 jam pada mesin 2. Kemudian yang jenis barang B itu 2 jam pada mesin 1, 3 jam pada mesin 2. Nah, untuk keuntungannya sendiri ini untuk jenis barang A Rp5.000, kemudian untuk jenis barang B itu Rp7. Nah, waktu yang tersedia. Waktu tersedia ini untuk mesin 1 itu hanya 450 jam, kemudian untuk mesin 2 itu 240 jam. Nah,
Dengan mengingat bahwa X dan Y menyatakan banyaknya barang, maka X dan Y tidak mungkin negatif, ya. Karena X dan Y ini menyatakan banyaknya barang, maka ini tidak mungkin negatif, sehingga harus memenuhi syarat X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0, dan X, Y itu merupakan anggota bilangan real. Nah, jadi untuk model matematikanya dari permasalahan tersebut adalah di sini dituliskan lah 3x plus 2y kurang dari sama dengan 450, ya. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 240 dengan syarat X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ada tadi keuntungan. Di sini kita tuliskan sebagai fungsi objektif, ya. Fx, Y sama dengan 5000x, ya. 5000 itu untuk jenis barang yang A ditambah 7000 Y, ini untuk jenis barang yang B. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa mulai mengerjakan latihan soal berikut ini, ya. Jadi pada pertemuan hari ini Bapak hanya mengajarkan atau menjelaskan tentang model matematikanya. Jadi Bapak harapkan kalian bisa membuat model matematika dari soal cerita, ya. Bagaimana menentukan variabel keputusan, kemudian menentukan fungsi kendala, dan bagaimana membuat model matematikanya seperti apa. Oke, silakan kalian bisa kerjakan 2 soal ini untuk latihan, untuk ini ya, untuk latihan kalian apakah sudah paham dengan Bapak dengan cara penjelasan Bapak yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas